Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asis Teorini, saya dosen dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Teknik Industri. Saya di sini akan mempresentasikan hasil riset saya yang berjudul Analisis Human Reliability pada proses pengelolaan gula rafinasi. Di man- di mana 5 tahun terakhir konsumsi gula nasional mencapai 2,83 juta ton per tahun. Industri pengolahan gula rafinasi dituntut agar mampu merealisasikannya serta gula gula yang sangat berkualitas. Penetapan standarisasi kualitas dari gula rafinasi diketahui sudah menggunakan tenaga mesin. Hanya saja manusia itu adalah sebagai pengendalinya atau yang disebut operator. Nah, operator atau pengendali mesin ini bisa saja kemungkinan melakukan sebuah kesalahan atau melakukan hal-hal yang dilakukan yang tidak seharusnya dilakukan dalam struktural taks pada proses gula rafinasi itu. Nah, di sini saya menggunakan metode penelitian saya menggunakan objek penelitian, ruang lingkup penelitian, pengumpulan data, pengelolaan data, dan analisis data. Objek penelitian saya yaitu operator pada proses pengelolaan gula rafinasi. Dan ruang lingkup penelitian saya dibagi menjadi 3, yaitu industri gula rafinasi, yang kedua operator pengendalian mesin, dan yang ketiga data internal pengukuran. Dilanjutkan untuk pengumpulan data. Data di sini saya ada 2, yaitu data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data yang didapat secara langsung selama observasi meliputi dari proses tahapan, jumlah operator, tugas operator sebagai pengendali mesin. Sedangkan data sekunder saya itu meliputi dari proses dan pencapaian gula. Pencapaian gula ini gula yang dicapai produksi selama entah itu 1 hari, 1 bulan, dan per tahunnya. Nah, dilanjutkan untuk pengelolaan data. Pengelolaan data, tahapan pengelolaan data, ada 5 tahapan pengelolaan data. Pertama, menentukan nilai generic tax. Dan yang kedua, menentukan nilai error production of effect. Dan yang ketiga, menentukan nilai assessment proportion of effect yang bersifat objektif, nilainya 0 antara 0 sampai dengan 1. Dan yang keempat, melakukan perhitungan assessment effect dari setiap error production of effect. Dan yang terakhir, melakukan perhitungan human error probability. Dari pengolahan data ini, kan di sini proses pengolahan gula ini ada 7 tahapan proses di proses pengolahan gula rafinasi ini. Nah, pertama itu prosesnya afinasi, yang kedua karbonisasi, yang ketiga filtrasi, yang keempat evaporasi, yang kelima kristalisasi, 6 curing, drying and scaring, dan yang terakhir packing. Hasil dari pengolahan data itu berupa HEP. HEP itu human error probability. Dihitung berapa jumlah HEP-nya dan dianalisis. Nah, analisis ini saya menggunakan 2 metode. Analisis menggunakan pertama menggunakan metode Hurt dan yang kedua metode Sherpa. Hurt itu sendiri adalah Human Error Assessment and Reduction Technique. Metode ini bagian dari pertimbangan keandalan operator yang diartikan sebagai seberapa besar operator melakukan kesalahan
atau human error dalam task yang seharusnya dilakukan. Nah, setelah menggunakan metode Hurt, dari hasil perhitungan HEP, saya melakukan sebuah solusi untuk bagaimana meringankan sebuah kesalahan pada operator itu menggunakan metode SERPA, di mana SERPA itu Human Error, Reliability, dan Prediction. Nah, di dalam SERPA ini ada 8 tahapan. 8 tahapan itu meliputi dari membuat hierarki task analysis, yang kedua menganalisis task, yang tahapan ketiga mengidentifikasi human error, yang keempat menganalisis akibat, tahap kelima menganalisis pemulihan, tahap keenam menganalisis probabilitas, tahap ketujuh menganalisis kekritisan, dan tahap terakhir, tahap 8, menganalisis sebuah perbaikan. Di sini ada 7 tahapan proses. Saya melakukan setiap prosesnya itu melakukan 8 tahapan. 8 tahapan untuk solusi-solusi dari 7 proses ini. Nah, hasil akhir dari 8 tahapan ini, saya menyimpulkan 4 strategi rekomendasi perbaikan yang diperlukan pada pengelolaan gula rafinasi ini. Pertama, saya melakukan strategi briefing. Jadi briefing itu dilakukan sebelum atau sesudah shift. Apalagi shift ini dibagi 3 ya, dibagi 3 pada pengelolaan gula. Nah, yang sering melakukan kesalahan ini adalah shift 3 ya, karena kelalaian atau bukan bisa saja sih, ini adalah operator yang tidak konsen untuk pekerjaannya karena mengantuk. Nah, kedua, strategi record yang menggunakan from checklist. Jadi melakukan sebuah task itu dilakukan from checklist. Apa saja? Pertama, misalnya melakukan penimbangan, oke, sudah dilakukan checklist, dan selanjutnya yang sudah dilakukan ada checklist. Nah, yang ketiga, saya membuat strategi pembuatan display tentang kebersihan. Saya di sini melakukan display tentang kebersihan ini adalah untuk mengurangi sebuah kecelakaan kerja. Contohnya pas di packing ya, itu untuk menjahit sebuah karung itu kalau si operatornya itu lalai akan terjadinya kecelakaan kerja. Jadi di situ membuat display dan peneguran pada operator itu. Dan yang terakhir, saya membuat strategi operator melakukan sebuah training ya. Itu sekian dari saya untuk penjelasan tentang riset saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.